Shalom, selamat pagi, Manginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 14 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Jesus tại thi hamion Tuhan datang marasiroha ajari hamion tok-tok maka gigihon nasa dosa pakilalahon jeani namangulahon dosai Tuhan mihasa jorahami huhut papos marohanami Mandok memuji asini di sesa Yesus dosai di sesa Yesus dosai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 25 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sai unang paingot-ingot, akado sani haposookku, dohot pangalau siku. Sai ingot maau ale Jehovah, hobar tu asini roham, ala ni denggan ni basam. Demikian firman Tuhan. Amanginang, hal yang membedakan kita dari murid Yesus yang mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot, secara khusus yang membedakannya dengan Rasul Petrus yang sama-sama bersama-sama dengan Yesus Kristus, yang sama-sama belajar, sama-sama bergaul dengan Yesus Kristus. Tetapi hal yang membedakan antara mereka berdua adalah tentang pertobatan. Dan kita mau akan belajar tentang hal tersebut. Kedua murid Yesus itu, selayaknya para pelayan Tuhan di zaman-zaman sebelumnya, termasuk di zaman Perjanjian Lama, tidak terlepas dari kesalahan. Jadi Alkitab dengan gamblang, dengan jujur menggambarkan bahwa setiap orang yang diperintahkan Tuhan itu mempunyai sisi kemanusiaannya masing-masing. Para raja misalnya Saul, Daud, Salomo, para nabi, para hakim, dan yang lain-lain termasuk tadi para rasul itu, Rasul Petrus dan juga Yudas Iskariot, mereka mempunyai sisi kemanusiaannya. Mereka punya kelemahannya sebagai manusia. Yang menjadi pembeda adalah seperti ketika Rasul Petrus maksud saya, melakukan kesalahan, dia menyesal, tetapi dia bertobat. Dia menyesali kesalahannya, dosa-dosanya, namun dia masuk ke dalam pertobatan. Berbeda dengan Yudas Iskariot, dia menyesal, tapi putus. Dia tidak berusaha untuk bertobat, memperbaiki kesalahannya, tetapi mengakhiri hidupnya. Jadi, firman ini juga akan mengajarkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang di Perjanjian Lama pun
para nabi, para hakim itu tadi, para raja itu, mereka juga punya sisi kemanusiaannya masing-masing. Mereka terjerumus juga kepada dosa, sama seperti kita di zaman sekarang. Namun, hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang itu adalah ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak berhenti di sana. Mereka kemudian menyesal. Tetapi tidak berhenti hanya di dalam penyesalan, namun mereka bertobat. Ini juga yang disampaikan oleh pemazmur pada perikop ini. Mengenang dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih, Tuhan itu adalah Maha Pemurah, Maha Pengampun, maka dia serahkan, diakui semua dosa-dosanya pada masa-masa yang lampau, kemudian dia memohon pengampunan dosa, dan dia tahu akan kasih Tuhan itu, dia akui kasihnya Tuhan itu. Maka dia memohon supaya Tuhan jangan melihatnya dari dosa-dosanya, agar diampuni dosa-dosanya, dan biarlah Tuhan memandang dia melalui kasih setianya Tuhan yang begitu besar itu. Demikian juga kita, mengenang kasih Tuhan itu tidak berbeda baik kepada para raja di Perjanjian Lama, para pelayan Tuhan di Perjanjian Lama, demikian juga di Perjanjian Baru. Kasihnya tidak berubah sampai kepada kita orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Kasih setia Tuhan itu tetap. Maka kita bisa lihat polanya, namun bukan untuk dipermainkan. Jangan ada kiranya orang-orang Kristen yang berencana untuk melakukan dosa pada saat ini lalu nanti meminta ampun pada masa yang akan datang. Bukan, itu jahat. Itu jahat. Tentu Tuhan tahu niat kita juga. Tetapi ketika di dalam kemanusiaan kita yang lemah ini, kita terjerumus ke dalam dosa, kita terjatuh dalam kesalahan, jangan berhenti di sana, jangan nyaman di dalam keberdosaan itu. Ketika kita sudah tahu yang kita lakukan itu salah, jangan berhenti di dalam dosa itu, tetapi masuklah ke dalam penyesalan. Akui dosa-dosa itu ke hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Lalu kita juga akan berusaha untuk memperbaiki diri dan melakukan pertobatan. Dan seperti yang dikatakan oleh pemazmur di sini bahwa Tuhan kita itu penuh kasih, maka kita juga akan akui itu di dalam kehidupan kita. Tuhan kita itu penuh kasih. Maka dosa-dosa kita di masa lampau itu, ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, maka Dia akan ampuni, tapi jangan lagi berbuat dosa. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali, meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Untuk itu Tuhan, kami sampaikan penyesalan kami atas dosa-dosa kami pada masa-masa yang lampau. Dan kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami agar kami mampu selalu memperbaiki diri dan tidak terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan yang sama terus-menerus, namun kami memperbaiki diri agar semakin baik lagi Tuhan, terutama di dalam hal melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang berkati sertai segala perjalanan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah itu dapat berjalan dengan baik penuh sukacita, dan bolehkan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Yesus taiti hamio Tuhan atong marasiroha ajari hamion tokton makagigihon nasa dosa pakilalahon jeani namangulahon dosai Tuhan mihasa jorahami huhut papos marohanami Mando
sini, disesa Yesus dosai, disesa Yesus dosai.